Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, datangnya hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Hari kiamat adalah salah satu peristiwa besar yang akan terjadi dan tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Tidak akan ada manusia yang selamat. Namun sebelum peristiwa itu ternyata akan terjadi perang terakhir. Siapakah lawan umat Islam dalam perang terakhir tersebut? Seberapa dahsyat perang terakhir yang akan terjadi itu? Kapankah perang terakhir itu terjadi? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, sebelum dunia ini hancur ada beberapa kejadian terlebih dahulu, salah satunya adanya perang besar. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga pasukan Romawi singgah di Amak atau ke desa Dabik. Kemudian datanglah kepada mereka pasukan tentara dari Madinah dari kaum muslimin yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Ketika mereka telah mengatur barisan satu sama lain, berkatalah pasukan Romawi, biarkan kami memerangi orang-orang yang pernah menawan kami. Lalu kaum muslimin menjawab, tidak, kami tidak akan membiarkan teman-teman kami kalian perangi. Dua perang yang akan terjadi sebelum kiamat adalah perang Al-Mahkamah Al-Kubro dan perang Armageddon. Lalu kapan terjadi perang Al-Mahkamah Al-Kubro? Perang ini adalah perang besar pertama yang akan terjadi. Pada perang ini kaum muslimin akan menghadapi kaum Rum. Namun sebelum itu, kaum muslimin akan melawani Jazirah Arab dan Persia. Ketiga perang ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah memenangkan lagi kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah memenangkan lagi kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Perang Al-Mahkamah Al-Kubro akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel atau lebih dikenal dengan nama Turki. Setelah itu maka keluarlah Dajjal yang akan menjadi lawan pada perang yang kedua. Awal mula pecahnya perang Al-Mahkamah Al-Kubro telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu yang benar, sebagaimana engkau Mu'ad bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Saat perang Al-Mahkamah Al-Kubro, senjata yang digunakan bukan lagi senapan, meriam, tank, pesawat tempur atau senjata modern lainnya. Manusia akan kembali menggunakan pedang, busur, dan panah, dan mengendarai kuda dan berjalan kaki. Semuanya kembali ke tradisional. Namun yang ikut andil dalam peperangan banyak orang, banyak jiwa yang gugur, dan banyak darah yang tumpah. Sahabat yang beriman, kembalinya digunakan alat-alat tradisional dalam perang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Beliau berkata, peperangan besar ini tidak lagi akan memakai segala senjata yang ada pada saat ini. Ini semua tidak akan dipakai lagi. Senjata-senjata modern ini tidak akan ada lagi pada saat pertempuran dahsyat dan peperangan besar tersebut. Yang ada adalah senjata yang sudah dikenal pada setiap zaman seluruhnya.
yaitu pedang dan sebagainya. Adapun senjata yang modern yang menyebar saat ini hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu, kemudian akan selesai peran dan urusannya. Walau akan berperang dengan bangsa Rum, pada akhirnya kaum muslimin akan berdamai dengan mereka. Ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda salibnya seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah lagi seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh sampai meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kami di bawah 80 bendera. Tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Pada saat kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, juga terjadi perdamaian dengan golongan Rum. Dari Abu Umamah Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Heraklus. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah imam orang Islam pada hari itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-Mahdi, anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi sebelah kanannya terdapat tai lalat hitam. Dia memakai 2 jubah kotwaniyah bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik." Siapakah bangsa Rum? Dalam hadis yang dimaksud adalah Romawi Timur. Pusat pemerintahannya sempat berada di Konstantinopel setelah Romawi Timur runtuh. Pusat pemerintahannya pindah ke Sal, Rusia. Sal adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Lalu seberapa dahsyat perang terakhir itu? Perang terakhir yang akan dihadapi umat muslim adalah perang Armageddon. Pada perang ini kaum muslimin akan melawan Dajjal. Perang ini disebut Armageddon karena terjadi di Bukit Magedon, Palestina. Perang ini juga disebut perang Gog-Magog atau Ya'juj-Ma'juj. Beberapa penulis skrip yang ada di Timur Tengah menjelaskan bahwa Islam menyebut perang ini sebagai Al-Mazidon, yaitu kemuliaan atau disebut dengan perang kemuliaan. Perang ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Semua negara akan terlibat. Nantinya akan terbagi menjadi 2 kubu, yaitu golongan orang muslim yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Golongan yang satunya adalah golongan orang kafir yang akan dipimpin oleh Dajjal. Di tengah peperangan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tujuan turunnya Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam turun di tengah golongan yang dibenangkan atau At-Thaifatul Mansurah, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Anu Awanah, Ibnu Jarud, dan Ibnu Hibban. Nabi Isa akan turun dari menara putih yang terletak di sebuah timur kota Damaskus, di Syam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam telah dikabarkan Rasulullah SAW lewat hadisnya. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, "Kemarilah dan imamilah solat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, yaitu umat Islam." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ahmad.
Dikabarkan pula bahwa setelah mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, perang terakhir akan melibatkan orang muslim, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu sudah siapkah kalian menghadapi perang dahsyat itu? Kalian sudah menyiapkan apa untuk menghadapi perang besar itu? Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.